Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ibu Francisca Yuli Masinta, Esos M.Hum. Perkenalkan, nama saya Rio Fernando Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang dampak perkembangan teknologi terhadap perilaku manusia. Langsung saja, akibat teknologi pada perilaku manusia muncul dalam fenomena penerapan kontrol tingkah laku atau behavior control. Behavior control merupakan kemampuan untuk mengatur orang melaksanakan tindakan seperti yang dikehendaki oleh si pengatur. The ability to get someone to do one thing. Menurut Yacob 1993, pengembangan teknologi yang mengatur perilaku manusia mengakibatkan munculnya masalah-masalah etis seperti berikut. 1. Penemuan teknologi yang mengatur perilaku ini menyebabkan kemampuan perilaku seseorang diubah dengan operasi dan manipulasi saraf otak melalui physiognomy infus kimiawi. Obat bius tertentu electrical stimulation mampu merangsang secara baru bagian-bagian penting sehingga kelakuan bisa diatur dan disusun. Kalau begitu, kebebasan bertindak manusia sebagai suatu nilai diambang kemusnahan. Kedua, makin dipacunya penyelidikan dan pemahaman mendalam tentang kelakuan manusia memungkinkan adanya lubang manipulasi entah melalui iklan atau media lain. Ketiga, pemahaman jelimet tingkah laku manusia demi tujuan ekonomis, rayuan atau menghirup kebutuhan baru sehingga bisa mendapat untung lebih banyak, menyebabkan penggunaan media radio TV untuk mengatur kelakuan manusia. Behavior control memunculkan masalah etis bila kelakuan seseorang dikontrol oleh teknologi dan bukan oleh subjek itu sendiri. Konflik muncul justru karena si pengatur memperbudak orang yang dikendalikan. Kebebasan bertindak si kontrol dan diarahkan menurut kehendak si pengontrol. Kelima, akibat teknologi pada eksistensi manusia dilontarkan oleh Schumacher. Bagi Schumacher, eksistensi sejati manusia adalah bahwa manusia menjadi manusia justru karena ia bekerja. Pekerjaan bernilai tinggi bagi manusia. Ia adalah ciri eksistensial manusia, ciri kodrat manusia. Pemakaian teknologi modern contoh mengasingkan manusia dari eksistensinya sebagai pekerja. Sebab di sana manusia tidak mengalami kepuasan dan bekerja. Pekerjaan tangan dan otak manusia diganti dengan tenaga-tenaga mesin. Hilanglah kepuasan dan kreativitas manusia. Strategi pengembangan IPTES Pancasila sebagai dasar nilai. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu dan teknologi. Melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagian dan bukan pusatnya. Kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu teknologi. Memberi arah dan mengandalkan ilmu pengetahuan ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu dan teknologi, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dan subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualis, tetapi tidak mengganggu integrasi. Keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu dan teknologi, mengimbangi autodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi, penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan massal. Kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu dan teknologi, menekankan ketiga keadilan Aristoteles, keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan kumulatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu masyarakat, dan karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi. Dari dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi adalah terciptanya sifat dan sikap ketergantungan kepada teknologi yang semakin canggih, sehingga banyak orang yang mulai melupakan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu contoh, anak-anak zaman sekarang lebih senang bermain dengan gadget canggih dibandingkan dengan permainan tradisional yang merupakan salah satu kebudayaan Indonesia. Dengan hal tersebut, maka anak-anak tersebut tidak dapat mengenal bahkan melestarikan budaya yang ada di Indonesia sejak dahulu. Kehidupan sosial dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Kebutuhan manusia oleh pangan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dalam bidang pertanian. Sedangkan kebutuhan akan komunikasi dipengaruhi oleh teknologinya, seperti media cetak, media elektronik. Selain untuk berkomunikasi, juga dapat memperluas wawasan. Nilai sosial juga berubah. Pada masa lalu, orang merasa bahwa menjadi pegawai negeri dinilai lebih tinggi status sosialnya dibandingkan para pedagang atau pengusaha. Sekarang, menjadi pengusaha atau karyawan pabrik dianggap sebagai tenaga profesional yang mempunyai nilai status yang tinggi. Pada masa lalu, orang merasa bahwa menjadi pegawai negeri dinilai lebih tinggi status sosialnya dibandingkan para pedagang yang pengusaha. Sekarang, menjadi pengusaha atau karyawan pabrik dianggap sebagai tenaga profesional yang mempunyai status yang tinggi.
Begitupun dengan budaya. Budaya dapat berwujud tiga hal, yaitu ide atau gagasan, tingkah laku atau tindakan, dan benda atau barang yang dihasilkan oleh manusia. Manusia juga perlu sadar bahwa orang yang menciptakan sesuatu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk kesejahteraan umat. Dampak positif. 1. Meningkatkan rasa percaya diri. Kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa dan semakin kokoh. Kedua, tekanan. Kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Keefektifan biaya dan waktu. Misalnya saat mengajar, kini telah ada teknologi pembelajaran secara online, jadi guru atau dosen tidak perlu repot untuk datang ke sekolah atau ke kampus, cukup menerangkan pelajaran lewat media internet atau kepada anak muridnya. Dampak negatif. Kenakalan dan tindak penyimpangan di kalangan remaja dengan mengakses situs porno dan oknum-oknum yang menggunakan media Facebook, Twitter, dan lain-lain melemahkan rasa gotong royong dan saling tolong menolong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Manusia menjadi malas karena telah dimanjakan oleh teknologi sehingga tidak perlu repot bertemu dengan seseorang. Dengan teknologi kita tetap dapat bertatap muka meskipun tidak bertemu dengan orang tersebut. Keempat, berkurangnya sosialisasi karena kurang proses tatap muka atau face to face karena pusatnya perkembangan alat komunikasi. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi hampa. Kelima, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan di WA Group. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.